Pak Prabowo dan juga Gibran pada awal-awal adalah untuk membebek kepada Pak Jokowi, sehingga pada saat itu kampanyenya adalah untuk melanjutkan. Dan kami hari ini meyakini bahwa apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Maka pertanyaan mahasiswa saya sudah buka suara. Bagaimana caranya untuk menurunkan mereka setelah mereka dilantik? Karena kami muak yang diucapkan, yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Lebih berguna mana? Cacing atau beliau? Ngeri. Aduh. Tentu secara politik beliau lebih berguna karena dia bisa menggusur cacing di Kalimantan untuk jadi IKN. Tapi dari sudut pandang ekologi, cacing mampu mendekomposisi tubuh raja itu. Hanya cacing yang mampu mengurai tubuh pemimpin Wakanda. Sampai di situ saya kena deli apa enggak? Jokowi mau bikin IKN. Dia putuskan secara politik. Artinya harus jalan. Lalu dia bilang, Unwira dan Muhammadiyah buatkan AMDAL. Untuk apa? Untuk membatalkan ambisinya, bukan untuk membenarkan ambisinya. Kan kasus kita pertama adalah kerusakan ekologi di Kalimantan yang disebut sebagai bagian dari politik antroposin Jokowi, upaya untuk membatalkan kehidupan alamiah. Dimulai dari ambisi dia untuk meninggalkan legasi itu. Oke, boleh aja. Tapi di dalam ilmu lingkungan, AMDAL harus mendahului keputusan politik. Sekarang Jokowi udah putuskan untuk pindah, baru minta Universitas Unwira Muhammadiyah, Universitas Mula Warman segala macam, buatkan AMDAL. Maka disogoklah dosen-dosen. Supaya meloloskan ambisi si Bajingan tolol. Ngeri. Untung sekali ada seorang dosen yang balelo namanya Dedi. Yang bahkan udah ditegur oleh moderator, dia masih terus-menerus ngoceh. Karena bagi dia, yang diucapkan itu sangat fundamental, sangat radikal. Dia tutup dengan doa. Doa dari rakyat yang memprotes Tuhan. Karena Tuhannya ada di Ruteng rupanya. Disitulah berguna doa itu. Doa untuk memastikan bahwa universitas wajib mengikuti suara rakyat. Namanya Unwira. Universitas wajib ikut suara rakyat. Dalam bahasa Latin, Vox Unwira Vox Dei. Yang diputuskan oleh Unwira pasti disetujui oleh Tuhan. Tetapi persetujuan Tuhan itu memerlukan gerak langkah politik rakyat. Karena itu, universitas harus mensponsori gerakan-gerakan radikal yang menginginkan kembalinya hak, reclaiming our rights. Itu dasarnya. Masa pemimpin masih nyontek-nyontek catatan? Pembuat pinisi di Bira bikin pinisi dengan konsep tanpa dia bisa bergambar, kan ada di otaknya berapa panjang anjungan itu, ketebalannya berapa supaya bisa menangkap badai dan tidak mengganggu anak gelombang. Jadi sekali lagi saya inginkan agar supaya itu dihadirkan, karena pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang mengganggu, dimaksudkan untuk diganggu. Itu namanya dialektika. Kalau Anda punya pikiran dan tidak diganggu, itu artinya Anda sedang berdoa. Nggak ada orang yang mau ganggu doa. Betul. Jadi teman-teman, kita ingin supaya sekali lagi politik itu diasuh dengan argumen, bukan dengan sentimen. Nah, itu paralel antara fungsi kampus dan fungsi jurnalis. Dan itu menyatu dalam diri Hasyairin Sitepu. So, lama-lama saya
Saya jadi tim sukses Azeri ini. Karena dalam keadaan apapun kita mesti pastikan bahwa setiap kita berhak untuk memimpin negeri ini. Bukan cuma mereka yang punya amplop tebal tapi otak tipis. Jadi jadikan politik itu sebagai percakapan akademis. Dan dari awal negeri ini didirikan oleh para politisi yang mampu bercakap-cakap secara akademis. Para founding person kita ada orang-orang yang berpikir. Berapa persen yang lulus perguruan tinggi? Mungkin dari 30 orang cuma 2 orang yang lulus perguruan tinggi. Yang lain otodidak. Tapi ada komunitas pikiran yang memungkinkan mereka bertengkar di meja akademis. Sekarang nggak ada kita pertengkaran. Bahkan protes sedikit pun kita udah nggak mampu karena akan diancam oleh kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Yang memastikan bahwa menghina presiden dihukum 5-6 tahun. Karena itu artinya kita merendahkan martabat presiden. Cari di kamus mana ada istilah martabat presiden. Yang ada istilah human dignity, martabat manusia. Presiden bukan manusia, presiden fungsi. Dia lembaga. Martabat itu hanya melekat pada manusia yang punya perasaan. Presiden nggak boleh punya perasaan. Ini secara konseptual kacau. Saya ingin dekan fakultas hukum di sini itu protes tentang peristilahan itu. Nggak ada namanya. Yang ada adalah martabat raja, bukan presiden. Kenapa? Karena raja menunjuk dirinya sendiri sebagai wakil Tuhan. Itu asal usul dari istilah dilarang menghina, menjatuhkan martabat presiden. Kan dianggap dulu presiden itu sejajar dengan raja. Kemudian hilang istilah itu karena demokrasi itu. Kalau dia bermartabat, maka martabat itu melekat pada saya seumur hidup saya. Itu namanya human dignity itu. Presiden setiap 5 tahun kita ganti. Ngapain dia harus kita kasih martabat? Dia bisa kita ganti kok. That's logic, so. Beliau yang menjelaskan di atas podium, saya yang merasa keren. Begitulah yang saya rasakan. Semoga saja pengikut Bang Hotman Paris tidak melihat video ini, karena jangan sampai mereka-mereka mengalihkan dirinya untuk mengikuti Bang Rocky Gerung. Nah, menarik dengan apa yang ada di video pertama tadi, di mana ada seorang mahasiswa yang sudah membuka suara persoalan rasa muaknya terhadap kelakuan Jokowi dan Prabowo, dan terlihat sedang mencari-cari solusi bagaimana agar bisa menurunkan mereka berdua, yaitu Prabowo dan Jokowi maupun Gibran pasca pelantikan nanti. Saya kira ini akan menjadi alarm berbahaya untuk kubu Prabowo Gibran maupun Jokowi, karena mahasiswa sudah membuka suara bagaimana soal strategi yang akan dilakukan untuk membungkam perusak demokrasi, yaitu Jokowi dan juga Prabowo. Dan kemudian Bang Rocky lagi-lagi menohok habis Pak Jokowi dengan kata-kata yang cukup ekstrim. Saya kira Bang Rocky Gerung memang betul-betul berusaha bagaimana agar bersuara demi kepentingan rakyat Indonesia, demi keadilan rakyat Indonesia, demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan beliau ini tidak pernah berpikir persoalan risiko yang akan dihadapi setelah mengkritisi pemerintah atau Jokowi, meskipun dengan cara yang keras dan terdengar ekstrim seperti yang ada di video tadi. Untuk itu kita terus support Bang Rocky Gerung bagaimana agar tetap berada di barisan rakyat Indonesia dan selalu menyuarakan kebenaran-kebenaran, dan kita doakan Bang Rocky Gerung agar selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat mengkritisi setiap kebijakan-kebijakan buruk yang dilakukan oleh pemerintah. Baiklah, saya kira hanya itu. Terlalu lama saya ngoceh. Jangan sampai membuat sahabat-sahabat muak dengan apa yang menjadi ocehan saya. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.